Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas pada saat ini. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah perjuangan Paulus saat mengabarkan Injil. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Namun saya akan mendasarkan di dalam ayat 42 sampai dengan 43 demikian. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Kita bisa melihat bagaimana Paulus pada saat dia memberitakan Injil, dia mengalami satu kondisi di mana kapal yang ditumpangi itu karam, sehingga tidak bisa sampai ke daratan. Maka itu ketika kondisi kapal itu karam, prajurit-prajurit itu bermaksud untuk membunuh para tahanan termasuk Paulus. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu campur tangan. Ada satu kuasa Tuhan yang menaungi Paulus, sehingga rencana yang akan dilakukan oleh para prajurit itu terhadap tahanan-tahanan termasuk di dalamnya Paulus itu tidak jadi, sehingga Paulus tetap diselamatkan. Paulus diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, Paulus menuliskan daftar perjuangan di dalam penderitaan ketika Paulus mengabarkan Injil. Dia dipenjara, dia disesah, dia dipukuli, dilempari batu, bahkan termasuk di dalamnya dia mengalami karam kapal seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ini. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjuangan Paulus saat memberitakan Injil, kita bisa melihat yang pertama ada providensi Tuhan Yesus yang memanggil Paulus, yang telah menyelamatkan Paulus. Tuhan Yesus memelihara senantiasa di tengah segala keadaan, karena Roh Kudus menyertai Paulus. Keluarga damai, di tengah perjuangan untuk memberitakan Injil, providensi, pemeliharaan daripada Tuhan itu terus terjadi. Itu terbukti ketika ada rencana untuk prajurit itu membunuh Paulus, Tuhan menghindarkan itu. Tuhan menggagalkan itu. Ini satu bukti bahwa di dalam perjuangan kita memberitakan Injil, providensi Tuhan Yesus itu terjadi. Keluarga damai, di tengah perjuangan kita melakukan kehendak Tuhan, mungkin kita tidak hidup seperti Rasul Paulus memberitakan Injil pergi kemana-mana, tetapi melalui kehidupan kita, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pada saat itu juga kita akan berjuang. Maka pada saat kita berjuang di dalam kebenaran, maka providensi Tuhan Yesus akan menaungi setiap kita. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Paulus karam kapal, dia berjuang di dalam memberitakan Injil. Justru yang kedua ini kita bisa melihat kondisi yang sulit justru menjadi kesempatan berharga. Maka itu ketika Paulus, sekalipun dia karam kapal, sekalipun dia di dalam penjara, dia dilempari batu dan sebagainya, justru itu menjadi kesempatan berharga untuk Injil itu semakin diberitakan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saat ini sedang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, justru di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini, menjadi kesempatan bagi kita yang berharga untuk memberitakan Injil. Melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita, ketika kita mengirimkan berita-berita lewat sosial media, biarlah itu juga menjadi kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Keluarga damai, biarlah di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang terus berjuang sebagaimana Paulus.
untuk Injil itu dapat dinikmati, dialami, diterima oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga damai, biarlah hidup kita di tengah segala keadaan, kita berjuang sebagaimana Rasul Paulus. Kita percaya ada providensi Tuhan Yesus. Justru di dalam keadaan sulit, itu kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami rindu kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Tuhan nyatakan kehendak untuk kami memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Mungkin kami tidak keliling sebagaimana Rasul Paulus, tetapi melalui hidup kami, tindakan kami, sikap tutur kata kami boleh memberitakan Injil kasih Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh merasakan anugerah di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam perjuangan kita untuk memberitakan Injil. Haleluya. Amin.